Undang-Undang BUMN, ketika panggung negara disulap jadi kantor holding swasta. Undang-Undang BUMN disahkan, suaranya lantang, resminya meyakinkan, tapi ada yang ganjil, bukan pada naskahnya, tapi pada aroma kekuasaan yang menyelinap di balik pasal-pasal itu. Bayangkan ini, Anda sedang duduk tenang menonton sidang paripurna di layar TV. DPR dan pemerintah kompak, senyum-senyum, saling tos dalam bentuk pasal. Mereka bilang, ini reformasi, ini transformasi, ini agar BUMN makin sehat. Tapi ketika dibuka isinya, kita malah melihat sesuatu yang lebih mirip proposal merger antara logika bisnis dan kekebalan hukum. Direksi BUMN bukan pejabat, tapi mainkan uang negara. Mari kita mulai yang paling absurd. Dengan Undang-Undang BUMN 2025 ini, direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Ya, betul. Orang-orang yang mengelola aset dan uang negara yang pegang proyek strategis triliunan rupiah tidak lagi masuk kategori pejabat publik. Kalau suatu saat mereka ikut bancaan anggaran proyek, bagi-bagi fee atau sewa menyewa pengaruh, KPK dilarang masuk. Karena secara hukum, mereka bukan ranah KPK lagi. Pertanyaannya, ini negara atau negara korporasi? BUMN kita ini perusahaan publik atau perusahaan keluarga? Kalau mereka bukan pejabat negara, lantas kenapa mereka diangkat lewat SK Menteri? Business Judgment Rule, jargon atau jebakan? Lalu datanglah pasal yang lebih halus, tapi lebih berbahaya, Business Judgment Rule. Sederhananya, kalau keputusan bisnis diambil dengan iktikat baik, maka tidak bisa dijerat hukum pidana. Meskipun proyeknya gagal, meskipun duit rakyat lenyap. Wah, kalau begini caranya, banyak orang yang bakal ngaku punya niat baik sambil nyolong. Maaf Pak Hakim, saya memang ngutang fiktif, tapi niat saya bantu permodalan negara. Hebat ya. Kedepan mungkin kita butuh KPK versi iktikat jahat untuk bisa menindak kasus. Dan antara lembaga super tapi super tertutup. Lalu ada lembaga baru, Danantara, Sovereign Wealth Fund, rasa lokal, mengelola investasi dividen BUMN. Konsepnya menarik, tapi siapa pengawasnya? Kalau lembaga ini dikelola seperti yang lain, rapat diam-diam, keputusan tak transparan, dan audit hanya simbolis, maka kita sedang menyaksikan lahirnya ATM raksasa yang dikelola dengan sistem asal Bapak senang. Kalau pengelolanya juga bukan penyelenggara negara, siap-siap saja uang rakyat dikelola dengan hukum rimba. Siapa kuat, dia yang ngatur. KPK masih relevan tapi terpinggirkan. Ketika KPK menyuarakan kekhawatiran, reaksi pejabat kita santai. Tenang, itu cuma soal definisi. Masalahnya dalam hukum, definisi itu segalanya. Kalau Anda ubah status seorang dari penyelenggara negara menjadi pengelola korporasi, maka seluruh yurisdiksi KPK ikut runtuh. KPK selama ini tidak bisa menyentuh swasta, kecuali dalam konteks suap menyuap dengan penyelenggara negara. Nah, kalau yang satu ini, semua petinggi BUMN tiba-tiba turun kelas jadi profesional biasa, maka game over. Silakan saja ngurus 400 triliun asal jangan korupsi sambil pakai seragam ASN. Ironisnya, yang tukang pungli di kelurahan masih bisa dicokok KPK, tapi yang main proyek 10 triliun bebas.
Ini reformasi atau cuci tangan massal? Pemerintah menyebut ini sebagai langkah besar menuju BUMN yang profesional, efisien, dan berkelas dunia. Tapi pertanyaannya bukan sekedar besar, melainkan menuju kemana? Menuju efisiensi atau menuju sistem imunitas kolektif? Reformasi katanya. Tapi anehnya, setiap kali kita bicara soal akuntabilitas, jawabannya berubah jadi teknokratis. Ini urusan korporasi, jangan dicampuri politik. Tapi begitu BUMN butuh penyertaan modal negara, lobi-lobi politik langsung hidup lagi. Mereka ini maunya apa sih? Swasta yang dimanja negara atau negara yang diswastakan? Di balik jas BUMN, siapa yang diuntungkan? Undang-undang ini bukan sekedar revisi hukum. Ini pergeseran cara pandang negara terhadap dirinya sendiri. Ketika negara mulai melepas tanggung jawab atas uang rakyat, tapi tetap ingin mengendalikan lewat tangan-tangan tersembunyi, maka kita bukan sedang bicara soal efisiensi. Kita sedang menyaksikan negara belajar cara mencuci tangan dengan cara yang sangat halus dan mahal. Dan ketika hukum hanya tajam ke tukang parkir, tapi tumpul ke direktur holding, maka kita perlu bertanya, negara ini mau jadi tempat tinggal rakyat atau tempat main petinggi? BUMN bukan milik para elit, bukan milik politisi. BUMN milik publik, dan publik tidak boleh dikelabui.